Greeting everyone, my name is Richard Sutejo, PhD. I am in the study program of biomedicine, studied in the various fields of biology, physics, and food technology. So we need to remember, biomedicine is the spearhead of all human care, health, and wellness. See you. With Omics, expand the horizons. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kepada saya, Dr. Richard Sutejo, with Omics, expand the horizons. Sekarang ini memang kita lagi ada masalah ya, yang memang ini kita dihadapkan kepada pandemik coronavirus COVID-19, teman-teman. Nah, sampai saat ini sudah ada 96 orang yang terdeteksi positif, termasuk Menteri Perhubungan kita. Nah, memang sekarang juga orang-orang sudah mulai mengurangi kegiatan ya, untuk bepergian, untuk kantoran, dan bahkan juga instruksi gubernur dari beberapa kota itu mereka menginstruksikan untuk mengunci kegiatan belajar mengajar selama paling tidak 2 minggu, teman-teman. Dan terus juga ada berbagai desakan dari berbagai macam pihak kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan lockdown. Nah, teman-teman, pernah kebayang nggak sih, ini lockdown ini seperti apa sih? Nah, lockdown itu adalah ya suatu tindakan yang secara resmi diumumkan pemerintah sehingga orang-orang seakan sangat dibatasi untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, jadi orang-orang itu hanya boleh diizinkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk memberi barang-barang keperluan, dan setelah itu cepat-cepat kembali lagi ke rumah masing-masing ya. Jadi untuk belanja kebutuhan bahan pokok ataupun memang untuk keperluan ke tenaga medis atau rumah sakit ataupun ke dokter, dan selain itu semuanya harus ditutup. Nah, banyak orang mengatakan oke, ya ini lockdown ini merupakan suatu solusi yang kelihatannya sangat visible untuk meredam coronavirus. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, kegiatan lockdown ini berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian kita. Ya, bayangkan roda perekonomian terhenti, ya gaji-gaji berhenti, orang-orang tidak dapat menghasilkan penghasilan. Sedangkan sewa bulanan, kebutuhan pokok, obat-obatan dan lain-lain terus berjalan terus. Nah, oleh karena itulah pemerintah itu menimbang apakah kegiatan lockdown ini memiliki banyak manfaatnya atau memiliki lebih banyak kerugiannya. Ya. Nah, keuntungannya memang jelas ya, keuntungannya memang agar coronavirus itu berhenti ya. Paling tidak kita bisa membatasi ruang gerak dari coronavirus untuk menyebar. Itulah makanya kita banyak yang menganjurkan lockdown. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat keputusan ini, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, nah sebelum memang lockdown ini memang masih dipertimbangkan oleh pemerintah, kita sendiri juga ya menyadari memang ini sudah statusnya sebagai pandemi. Kita juga sudah mulai melakukan kesadaran diri, teman-teman ya. Jadi higienis juga kita harus perhatikan benar-benar. Ya, kita jaga jarak dan sebagainya. Ya, nanti akan saya diskusikan tips-tips ataupun kiat-kiat bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri dari coronavirus. Ya, dan juga ada juga orang yang menanyakan kepada saya begini, teman-teman. Loh, coronavirus ini kan kurang lebih seperti flu biasa. Tingkat kematiannya juga paling sekian persen, 3,4%. Kenapa sih lebay banget sih? Ya, ini merepotkan kita semua. Kenapa nggak dianggap saja seperti flu biasa, teman-teman? Nah, ini mungkin saya akan sharing kepada Anda. Nah, kenapa ini bisa dijadikan sebagai ancaman yang serius? Memang coronavirus ini angka kematiannya memang cenderung rendah, 3,4%. Tetapi ya, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh coronavirus memerlukan tindakan medis immediately. Ya, kita tahu apa yang membedakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh coronavirus dibanding flu biasa. Itu coronavirus biasanya diiringi dengan pneumonia ataupun infeksi paru-paru dan sesak nafas. Kalau teman-teman sesak nafas,
Tidak mungkin dong. Ya, dengan menggunakan obat-obatan yang over the counter atau obat-obatan bebas itu bisa masalah selesai. Ya, kalau sudah sampai pada sesak nafas itu sudah harus ada perhatian dan pertolongan medis. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes ataupun penyakit pernafasan sebelumnya itu kemungkinan tidak akan selamat dari ini. Ya, nah. Kembali lagi teman-teman, kenapa coronavirus ini harus dilakukan tindakan serius? Bayangkan teman-teman, bayangkan kalau kita tidak menjaga diri baik-baik, kita tidak melakukan tindakan preventif. Bayangkan kalau sudah beribu-ribu orang terkena coronavirus, beribu-ribu orang ini memerlukan tindakan medis, yaitu menggunakan ventilator, respirator ataupun tindakan-tindakan lain sehingga sesak nafasnya yaitu merupakan salah satu gejala yang paling bermasalah, itu bisa dibalikkan kembali ataupun bisa diatasi. Nah, kalau beribu-ribu orang ini masuk ke ICU, ya tentu saja tindakan ini ya tindakannya emergency ataupun ICU. Bayangkan kalau beribu-ribu orang ini masuk ke ICU. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menderita penyakit lain yang memerlukan emergency? Contohnya apa? Ya, kecelakaan, gagal jantung, gagal nafas, ataupun penyakit-penyakit lain yang dianggap gawat. Karena sudah ditempati oleh penderita coronavirus, ya, yang menderita COVID-19, otomatis ruang-ruang untuk orang-orang yang lebih gawat ini menjadi sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini kan sangat berbahaya teman-teman, bayangkan. Nah, untuk itulah makanya pemerintah Indonesia juga membangun rumah sakit khusus untuk coronavirus. Nah, inilah tujuannya. Kita harus mempersiapkan diri. Ya, dan juga di sisi lain juga kita banyak melihat kenapa sih pemerintah itu terkesannya lamban, terkesannya itu menunda-nunda. Ya, memang kita sebagai masyarakat memang kita tidak bisa menilai ataupun menjudge tanpa melihat situasi secara keseluruhan. Nah, sekarang saya ingin membagikan tips-tips bagaimana caranya kita bisa menghadapi pandemi coronavirus ini. Tips yang pertama adalah jangan pergi ke tempat-tempat keramaian kalau tidak diperlukan. Kenapa? Karena penderita ataupun pasien coronavirus ini awal-awalnya tidak memiliki gejala yang berarti, bahkan tidak ada bersin, tidak ada batuk, tidak ada hidung tersumbat dan sebagainya. Jadi seperti orang normal, padahal orang tersebut sudah terinfeksi. Dan juga orang-orang yang kelihatannya tidak ada gejala ini sudah mulai bisa menularkan ke orang lain. Ya, dan memang jarak sebarannya itu memang dari droplet ataupun butiran-butiran yang dikeluarkan pada saat kita bersin, batuk, ya ataupun menghela nafas itu kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Bahkan penelitian di Cina itu mengatakan mereka bisa efektif sampai jarak 4,5 meter, teman-teman. Tips yang kedua, kita bisa memakai masker. Ya, ini tips yang kedua. Ini masih kontroversi, tapi menurut saya memang kita harus selayaknya melindungi diri, ya. Nah, masker yang baik itu yang bagaimana? Tidak sebuah masker itu qualified untuk melindungi kita dari coronavirus, ya. Nah, jadi masker yang baik itu seharusnya ya memiliki sertifikasi 95% itu bisa menyaring partikel sampai 0,3 mikron. Ya, karena itu adalah ukuran rata-rata droplet. Jadi yang terjadi adalah dia akan tertahan di filter. Ya, dan juga kita seyogyanya juga tidak boleh mendaur ulang masker, ya. Pada saat Anda sudah merasakan lembab di bagian dalam masker, itu saatnya masker diganti. Yang biasanya itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Ya, itu sudah saatnya Anda mengganti. Ya. Dan juga kalau Anda melihat kira-kira orangnya merasa tidak sehat, ya Anda seyogyanya juga harus menyingkir, ya jangan dekat-dekat kepada orang tersebut. Ya, memang di fasilitas-fasilitas umum ya sudah disediakan thermal scanner di mana
suhu dari visitor ataupun pengunjung itu akan diukur, tapi banyak sekali ya orang-orang yang sudah terkena coronavirus ini tidak menunjukkan adanya demam. Ya, demam itu dalam arti di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, makanya juga kita harus pandai-pandai menjaga jarak juga pada saat kita di tempat umum. Ya. Nah, tips yang kedua. Tips yang ketiga, nah kita harus tahu dulu coronavirus ini adalah tipe virus yang menyerang saluran pernafasan. Otomatis artinya jalur masuknya coronavirus dalam infeksi tubuh kita itu dari hidung, mata, ataupun mulut. Ya, nah ini biasanya ini tanpa kita sadari kita sering menyentuh bagian ini, ya. Nah, ini juga salah satu jalur utama di mana coronavirus ini bisa menyebar. Ya, nah contohnya begini, ya. Banyak sekali permukaan, terutama di tempat-tempat umum itu banyak terkena bekas bersin ataupun bekas batu orang dan akan menempel, ya, dan akan hinggap itu berjam-jam bahkan berhari-hari tanpa dibersihkan. Nah, ketika kita di tempat umum kita menyentuh dan kemudian kita menyentuh wajah kita, nah disitulah itu akan terkena. Ya, jadi kita harus jaga baik-baik, kita harus cuci tangan. Ya, cuci tangan yang paling sempurna itu adalah cuci tangan dengan sabun, tidak perlu sabun yang aneh-aneh, sabun biasa saja sudah cukup kok. Ya, dengan air mengalir, ya kita harus mencuci seluruh bagian tangan, ya semua bagian tangan itu harus terkena, dan juga kita harus melakukan kontak. Nah, dengan sabun itu paling cepat itu 20 detik. Yang saya perhatikan juga banyak orang ya menggunakan hand sanitizer tidak dengan cara yang benar. Ya. Nah, cara yang tidak benar itu bagaimana? Pada saat orang memakai hand sanitizer, orang cenderung cepat-cepat mengusap sampai alkoholnya menguap. Nah, itu tidak betul. Ya, agar aktivitas antiseptiknya itu bekerja, kita harus meningkatkan waktu kontak alkohol dengan permukaan kulit, teman-teman. Jadi jangan langsung diusap-usap langsung kering. Itu tidak efektif. Ya. Karena kenapa? Ya, banyak sekali bakteri ataupun virus itu dia bisa bertahan. Ya, jadi waktu kontaknya itu tidak cukup untuk membunuh mereka semua, ya. Jadi itu tidak akan efektif, ya. Waktu kontak yang dianjurkan itu paling tidak pada saat Anda usap, ya, kurang lebih 20 atau 30 detik, atau jangan buru-buru diusap sampai kering, biarkan saja tangannya basah-basah sampai kering sendiri. Ya, itu adalah cara yang efektif untuk meningkatkan waktu kontak sehingga aktivitas antiseptiknya akan menjadi lebih baik lagi, ya. Dan juga ya kesalahan yang berikutnya dalam penggunaan hand sanitizer ini adalah penggunaan yang berlebih-lebihan. Ya. Nah, apa yang saya maksud dengan penggunaan yang berlebih-lebihan? Banyak sekali orang-orang itu ya setiap saat, setiap waktu karena saking takutnya itu selalu menuang hand sanitizer. Tapi hati-hati, teman-teman. Ya, antiseptik pada hand sanitizer itu bisa membunuh mikroba alami yang ada di permukaan kulit kita yang kita perlukan untuk membangun sistem kekebalan tubuh yang baik. Ya, pada saat jumlah mereka itu tidak seimbang, maka akan terimbas kepada kekebalan tubuh kita. Ya. Yang kedua juga, ya, hand sanitizer itu ada beberapa yang tidak dilengkapi dengan pelembab ataupun moisturizer. Apa akibatnya? Hand sanitizer ini akan menimbulkan efek kulit yang kering. Kalau kulit kita kering, otomatis itu akan pecah. Pada saat kulit pecah, itu malah akan meningkatkan resiko infeksi. Ya, jadi inilah permasalahannya, teman-teman. Jadi berapa kali sehari penggunaan hand sanitizer itu dianjurkan? Ya, jadi itu tidak ada angka yang standar, itu tergantung kulit. Ya, jadi kalau untuk kulit yang kering, pemakaiannya tidak boleh banyak-banyak. Kalau untuk kulit yang normal cenderung berminyak, itu lebih aman. Ya, jadi itu tidak ada angka yang standar, itu tergantung kulit. Ya, jadi kalau untuk kulit yang kering, pemakaiannya tidak boleh banyak-banyak. Kalau untuk kulit yang kering, pemakaiannya tidak boleh banyak-banyak. Kalau untuk kulit yang normal cenderung berminyak, itu lebih aman.
Ya. Nah, sebaiknya bagaimana sih kalau untuk kuliah, katakanlah ini orang untuk yang berkulit kering. Jadi untuk orang-orang yang kulit kering ya, gunakanlah hand sanitizer pada saat Anda hendak menyentuh bagian wajah Anda. Ya, contoh pada saat saya mau menggaruk wajah saya, oke, saya pakai hand sanitizer dulu. Saya tunggu 20 sampai 30 detik sampai kering, baru saya garuk. Selesai, that's it. Ya, jangan diusapkan berulang-ulang. Malah itu akan merusak tangan Anda. Ya, nah inilah tips untuk tips yang kedua tadi. Nah, tips yang ketiga ini lebih cenderung kepada penanganan gejala ya. Jadi coronavirus ini pada saat dia sudah mulai muncul, apa yang kita lakukan? Ya, nah pada saat sudah gejala mulai muncul teman-teman, jangan tunggu lagi ya, segera periksakan diri. Beritahu kepada orang-orang di sekeliling Anda kalau Anda memiliki gejala. Jadi mereka lebih berhati-hati apabila mereka berinteraksi dengan Anda. Ya, dan berikutnya juga Anda juga harus menyisihkan peralatan pribadi Anda terhadap orang lain. Ya, nah tentu saja kalau untuk kasus virus-virus kebanyakan ini orang-orang bisa mengandalkan kekebalan tubuh. Ya, untuk membersihkan virus-virus ini dari sistem tubuh kita. Ya, nah memang banyak kasus ini sembuh sendiri ya. Kalau kita lihat di kasus-kasus yang ada memang sembuh sendiri. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita meningkatkan lagi kesehatan tubuh kita dengan menstimulasi kekebalan tubuh kita. Karena sistem kekebalan tubuh yang baik itu malah akan mempercepat proses pemulihan. Ya, nah bagaimana cara meningkatkan? Yang pertama itu tentu saja kita harus memiliki gizi yang baik, cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak baik, cukup vitamin dan cukup mineral. Dan juga yang kedua itu olahraga. Lah, ini agak counterintuitif ini. Kita kan harus menghindarin tempat-tempat keramaian seperti pusat kebugaran. Kenapa kita disuruh olahraga? Nah, ini kita juga harus luruskan. Olahraga itu bukan berarti kita harus ke tempat kebugaran. Kita bisa melakukan olahraga diri sendiri ya, secara home exercise aja. Ya, contoh misalnya kita bisa skipping, lari-lari di tempat ya, ataupun squat jump dan sebagainya. Istirahat yang cukup dan jangan anggap remeh penyakit-penyakit lain yang bisa menyertai ya. Oke, sekian sesi podcast saya kali ini. Sampai ketemu di podcast saya selanjutnya. Saya Dr. Rita Sutejo with Omics, Expand the Horizon. See you next time.